Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen. RNA polimerase kemudian akan membuka untai ganda DNA dan juga akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Penyusunan nukleotida RNA terjadi sebagai berikut. Proses penyusunan nukleotida RNA di sepanjang untas DNA pencetak disebut elongasi. Ketika RNA polimerase mencapai bagian terminator dari gen, maka selesailah proses transkripsi. RNA duta yang dihasilkan akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk melakukan proses translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma, yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. mRNA ini berperan sebagai cetakan protein. Seperti yang kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Berikut merupakan aturan memasangkan basa nitrogen. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah start kodon ke arah stop kodon. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Lalu, ribosom subunit besar akan datang dan terikat pula bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu aseptor site, peptidyl site, dan exit site. Untuk dapat mengetahui apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon berikut. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin, begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan pindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai faktor pelepas. Saat faktor pelepas memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom pun akan terpisah bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.